teman-teman, selamat datang di AgriField Channel. Kali ini kita akan membahas tentang agribisnis. Tentunya bukan agribisnis salah satu komoditas gitu di dalam negeri, apalagi lah secara global, bukan. Tetapi yang aku maksud di sini adalah agribisnis salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, beberapa masih ada yang bertanya, agribisnis itu ada di fakultas mana sih gitu. Jadi secara umum ya, PTN di Indonesia itu agribisnis itu ada di Fakultas Pertanian. Jadi karena dia ada di Fakultas Pertanian, yang mana Fakultas Pertanian itu masuk ke dalam kelompok ilmu Saintek. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil program studi agribisnis di universitas negeri, maka harus SMA-nya itu harus dari jalur Saintek atau IPA. Nah, itu tadi fakultasnya. Tapi kalau misalnya ada beberapa universitas swasta, banyak juga sih yang memiliki program studi agribisnis, dan mahasiswanya itu nggak harus dari jurusan IPA, bisa dari jurusan IPS, bisa juga dari jurusan SMK, ada yang dari teknik, ada yang pariwisata, ada yang farmasi, atau ada yang dari perikanan. Nah, setelah kita tahu dia ada di fakultas mana, lalu sekarang di agribisnis itu belajarnya gimana sih? Jadi agribisnis itu sebenarnya masih dibagi lagi, ada agribisnis tanaman hortikultura, ada agribisnis tanaman pangan, ada agribisnis perkebunan, seperti itu. Jadi apalagi ya jenis tanaman yang belum disebut. Jadi ada banyak loh teman-teman pembagian daripada agribisnis itu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa prospek kerja alumni agribisnis itu sangat luas gitu. Karena ada banyak sektor-sektor yang bisa harus diurusin gitu. Nah, tadi kembali apa sih yang dipelajari gitu ya. Jadi kalau di tahun pertama itu seperti fakultas-fakultas yang lain, tahun pertama itu masih belajar tentang yang umum-umum. Misalnya mata kuliah umum, kemudian matematika dasar, kimia dasar, kemudian biologi, morfologi tanaman atau ekologi tanaman, seperti itu. Kemudian pada tahun kedua sudah mulai masuk ekonominya, jadi sudah agak-agak menghadapi ekonomi gitu, pengantar ekonomi, manajemen, komunikasi, dan sosiologi. Nah, jadi kan sudah semakin masuk ke ranah sosialnya teman-teman. Kemudian di agribisnis ini juga senangnya saya itu, kalau di agribisnis itu mata kuliah pilihannya itu seru-seru gitu. Misalnya ada digital marketingnya, ada perdagangan internasionalnya, ada pengembangan wilayah, dan ini adalah salah satu mata kuliah favorit aku. Kenapa ini menjadi favorit? Karena seru gitu mempelajari tentang karakteristik masyarakat di pedesaan, kemudian pengembangan wilayah pedesaan, di mana anak agribisnis itu dimotivasi untuk boleh merancang suatu program yang bisa untuk membuat suatu pembangunan di wilayah pedalaman atau di rural development itu yang harus berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi isu-isu yang seperti itu sangat menarik sih buat aku sebagai seorang anak agribisnis. Nah, kemudian kita juga diajari juga ya membaca data, kemudian tren yang sekarang itu seperti apa sih gitu. Kemudian forecasting juga kayak meramalkan ini nanti seperti apa gitu. Nah, ada banyak hal yang jadi membuat semakin senang gitu ya kepada dunia agribisnis itu sendiri. Selain dia menyangkut kehidupan mulai dari kehidupan di pedesaan sampai di perkotaan, dia juga bersentuhan dengan masalah-masalah kebijakan gitu. Jadi ada sangat banyak yang diurusi oleh anak agribisnis. Jadi tinggal teman-teman mungkin kalau ke agribisnis maunya itu di bagian mana. Kalau dari segi komoditas silahkan, hortikultura, pangan, perkebunan silahkan. Mau di bagian pembuat kebijakan silahkan. Kemudian mau di bagian marketing silahkan. Ada sangat banyak sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana sih kuliah di agribisnis itu. Jujur ya, kalau saya secara pribadi kuliah di agribisnis itu mudah. Karena apa? Karena tugasnya itu misalnya kita itu tidak ada membuat eksperimen yang persentase kegagalannya itu misalnya seperti di laboratorium itu gagal gitu. Misalnya nanti organismenya mati, nanti bakterinya mati. Kita nggak ada seperti itu. Yang ada di agribisnis itu kuncinya harus banyak membaca dan harus up to date. Jadi masalah-masalah sekarang yang terjadi itu harus up to date.
Itu diperoleh dari mana? Ya peduli pertama, kemudian harus banyak membaca juga. Itu jadi mudah gitu. Ya selain misalnya semua fakultas ya harus banyak tugasnya, ya mungkin ya saat kuliah lah kita diajari pertama untuk boleh manajemen waktu kita. Nah, prospek kerjanya agribisnis itu dari mana? Tadi sudah saya sebutkan, kalau mau mengurusi bagian komoditasnya terserah, kemudian mau jadi pengusaha juga terserah, kalau mau jadi pegawai negeri juga terserah, kalau mau jadi akademisi atau peneliti juga terserah, seperti itu. Jadi ada sangat banyak, karena sebenarnya agribisnis itu adalah satu program studi yang sangat multidisiplin, bisa mengerjakan banyak hal seperti itu. Kemudian tips untuk kuliah di agribisnis itu seperti tadi yang saya bilang, bahwa ya kita itu harus peduli, kita itu harus banyak membaca, kemudian harus banyak diskusi, dan jangan lupa harus berkolaborasi, harus bisa bekerja sama, karena dengan kolaborasi itu bisa muncul ide-ide baru, muncul kreativitas yang baru yang bisa menjadi kontribusi untuk kemajuan pertanian secara khusus di bidang agribisnis. Jadi kalau agribisnis itu nggak boleh main tunggal, jadi harus suka bekerja sama, harus mau memberikan pendapat, dan harus mau dikritik juga. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke agribisnis tetapi masih ada yang dibingungkan, tolong tuliskan apa yang dibingungkan di dalam kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kita akan jawab kalau ada seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung lagi kalau misalnya ke agribisnis. Silahkan memiliki mimpi untuk boleh memberikan yang terbaik bagi pertanian Indonesia secara khusus. Silahkan. Demikian, jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.